Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang personality atau kepribadian dan abnormal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Indah Safitri dengan NIM 43040200008. Ada juga Kak Terima Isnaosi dengan NIM 43040200018. Dan yang terakhir ada Kak Ahmad Maulana Yusuf dengan NIM 43040200028. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari kepribadian atau personality. Nah, kata personality ini berasal dari kata Latin persona yang artinya itu topeng. Yang dimaksud di sini itu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Nah, kepribadian atau personality ini merupakan suatu susunan sistem psikofisik, yaitu psikis dan fisik yang berpadu dan saling berinteraksi dalam mengarahkan tingkah laku yang sifatnya itu kompleks dan dinamis dalam diri seorang individu yang menentukan penyesuaian diri individu tersebut terhadap lingkungannya, sehingga akan tampak dalam tingkah lakunya yang unik dan berbeda dengan orang lain. Selanjutnya, proses pembentukan kepribadian. Nah, gimana sih sebuah kepribadian itu terbentuk? Jadi, proses pembentukan kepribadian seseorang ini sangat erat kaitannya dengan faktor psikologisnya. Nah, faktor-faktor apa sajakah? Ini yang pertama ada faktor psikologi dari segi prenatal, yaitu kesehatan bayi yang baru lahir sangat tergantung pada keadaan sang ibu. Jadi, proses pembentukan kepribadian ini bisa diturunkan sejak anak masih berada dalam kandungan. Oleh karena itu, seorang ibu hamil harus menjaga kehamilannya dan pertumbuhan si calon bayi tersebut. Kemudian yang kedua ada faktor psikologi dari segi faktor keturunan. Setelah si calon bayi dikandung kan, kemudian dilahirkan, maka akan membawa gen bawaan yang memang sudah dibawa sejak ia lahir, yaitu inteligensi, temperamental, watak, dan cara berbicara merupakan bagian dari faktor keturunan atau biologis. Namun faktor ini bukan faktor satu-satunya atau 100%, karena ada faktor-faktor lainnya. Jadi sekian banyak faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, faktor psikologi dari segi naluri. Nah, setelah tumbuh dewasa, maka seseorang akan mempunyai naluri yang mendorong dirinya sendiri untuk bergerak, bertumbuh sesuai apa yang ia inginkan. Kemudian yang keempat, faktor psikologi dari segi lingkungan sosial. Nah, kebudayaan ini sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Selanjutnya yang kelima ada dari segi alam sekitar. Dikarenakan manusia sejatinya selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dari keadaan lingkungannya atau alam, faktor ini sangat berpengaruh untuk pembentukan kepribadian seseorang dari faktor iklim, cuaca, geografis.
dan lainnya. Kemudian yang keenam ada faktor psikologi dari segi kejiwaan. Nah, dalam faktor kejiwaan manusia, belajar menanggapi sesuatu dan bisa berkembang sesuai yang dia inginkan. Kemudian yang ketujuh ada faktor psikologi dari segi keberhasilan. Nah, keberhasilan ini seringkali mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Seorang selalu menghadapi kegagalan, pastinya dia akan menjadi pribadi yang pemurung atau kurang percaya diri. Tapi ada lagi nih yang ke-8, yaitu dari segi kegagalan juga termasuk mempengaruhi. Jika dari segi kegagalan ini diambil sisi positifnya, maka yang terjadi adalah kita akan introspeksi diri dan melakukan perbaikan diri. Kemudian yang 9 ada faktor psikologi dari keadaan fisik. Tidak bisa disangkal karena seringkali orang akan menilai seseorang dari penampilannya atau fisiknya saja. Dan pada umumnya keadaan fisik ini jadi sangat berpengaruh untuk pembentukan kepribadian seseorang. Yang ke-10, faktor psikologi dari tuntutan orang tua. Nah, jika dari kecil orang tua sudah menanamkan norma-norma dan aturan yang baik dalam keluarga, maka kemungkinan besar norma atau aturan tersebut akan selalu menjadi pedoman bagi anaknya kelak. Yang ke-11, dari segi permasalahan hidup. Nah, jika seseorang ini terlalu mengalami permasalahan hidup yang tidak bisa diselesaikan, biasanya akan mempengaruhi kepribadiannya jadi lebih pendiam, pemurung, begitu ya. Selanjutnya yang terakhir dari segi pengalaman unik. Nah, ini karena manusia itu kan selalu belajar untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari proses ini itu setiap individu atau manusia itu memiliki pengalaman uniknya masing-masing yang menjadi salah satu faktor juga untuk mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Selanjutnya yang C, ekspresi dan jenis kepribadian. Oke, yang ekspresi ini jadi kepribadian seseorang itu dapat diekspresikan ke dalam beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu penampilan fisik. Nah, wajah yang tampan, pakaian yang rapi, tubuh yang kurus, wajah yang cute, pakaian kusut, atau semua yang ada di fisik itu dapat menggambarkan kepribadian seseorang yang bersangkutan. Jadi apakah dia seseorang yang berwibawa, percaya diri, atau kurang bersemangat, atau rendah diri, dan sebagainya. Kemudian temperamental, yaitu suasana hati yang menetap dan khas pada orang yang bersangkutan. Misalnya pemurung, pemarah, periang, dan sebagainya. Yang ketiga ada kecerdasan dan kemampuan. Nah, dengan ini kita dapat mengidentifikasi kemampuan yang menonjol pada orang yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ada arah minat dan pandangan mengenai nilai-nilai, seperti hobi, pekerjaan-pekerjaan yang selalu dilakukan, serta kebiasaan sehari-hari merupakan indikator yang terbaik untuk menggambarkan arah minat dan pandangan moral seseorang. Yang kelima, sikap sosial. Nah, ini dapat diukur dengan beberapa psikotes atau skala, namun bisa juga digali dari wawancara mendalam
atau observasi dalam proses simulasi game atau diskusi. Yang keenam, kecenderungan dalam motivasi. Hal ini pun dapat diketahui melalui beberapa tes dan wawancara serta observasi selama proses pemeriksaan. Yang ketujuh, cara-cara pembawaan diri. Misalnya sopan santunnya, banyak bicara, kritis, mudah bergaul, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedelapan, kecenderungan patologis. Nah, ini kecenderungan patologis ini merupakan tanda-tanda adanya gangguan jiwa yang serius, bukan hanya sekedar stres atau depresi karena frustasi. Memang yang paling tepat untuk diagnosis gangguan jiwa ini adalah dokter spesialis kejiwaan atau psikologi klinis. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Osi. Saya Tri Mei Isnaosi dengan NIM 430402000018 akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis kepribadian. Penggolongan Yunani kuno Hippocrates 460-375. Bapak ilmu kedokteran mengungkapkan bahwa terdapat 4 jenis kepribadian mungkin dimiliki oleh setiap manusia. 1. Sanguinis, 2. Pragmatis, 3. Melankolis, 4. Koleris. Tipologi yang lebih modern dilakukan antara lain oleh Carl Gustav Jung 1875 sampai 1961 yang mendasarkan penggolongan pada perilaku atau karakteristik psikologi, yaitu 1. Introvert, 2. Extrovert, dan 3. Ambivert. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian abnormal. Perilaku abnormal adalah perilaku secara statistik dikategorikan sebagai perilaku yang tidak biasa atau tidak umum. Terdapat 3 kriteria yang dapat digunakan membedakan perilaku normal dan abnormal. Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang, maladaptif, dan menimbulkan tekanan dari diri seseorang dalam jangka waktu yang lama. Perilaku abnormal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan mental dan bisa mengalami berbagai gangguan psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Yusuf dengan nomor 4304020028. Di sini saya akan menerangkan tentang macam-macam abnormal atau jenis abnormal. Yang pertama ialah depresi. Depresi merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang menderitanya itu memiliki perasaan murung, kehilangan gairah untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukannya dan tidak bisa mengekspresikan kegembiraannya. Lalu yang kedua ialah anxiety disorders atau gangguan kecemasan. Anxiety ini merupakan suatu perasaan takut atau khawatir yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas juga alasannya. Nah, jadi rasa cemas ini tuh sering terjadi kepada orang normal. Nah, seperti contohnya tuh seorang ibu yang selalu cemas ketika anaknya itu bermain pada malam hari bersama teman-temannya. Nah, apabila hanya sekedar khawatir, itu merupakan masih taraf wajar dan normal. Tetapi apabila khawatir tersebut sudah disertai dengan tanda-tanda gangguan fisik dan emosi yang intensif seperti keluar keringat dingin,
jantung berdebar-debar, sakit kepala, tekanan darah naik, tidak bisa tidur dan sebagainya, maka kekhawatiran tersebut sudah termasuk kepada kecemasan. Yang ketiga ialah bipolar disorders atau emosi yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya dari negatif ke positif. Nah, gangguan mental ini itu disebut juga dengan manic depresif. Nah, gejala ini ialah pergantian terus-menerus antara emosi yang positif seperti riang gembira, euforia, bahagia, atau sebagainya, dan emosi sangat negatif seperti murung, sedih, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorders, hyperaktif tetapi kurang konsentrasi. Gangguan mental yang satu ini tuh merupakan disebabkan oleh gangguan dalam perkembangan syaraf dan umumnya sering terjadi kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dalam gejala ini, keturunan merupakan faktor yang sangat besar, meskipun ada yang disebabkan oleh trauma fisik atau keracunan. Ciri ADHD itu tersendiri ialah terus-menerus tidak dapat untuk memfokuskan diri pada satu hal, seperti menonton TV tidak bisa lebih dari 2 menit lalu pindah ke hal yang lain. Jadi seperti baru sibuk sebentar sudah pindah lagi, dan lebih dikatakan seperti hyperaktif. Terus yang kelima ialah autisme. Sama seperti ADHD, autisme ini juga merupakan gangguan di otak atau sistem sarafnya. Autisme ini berbeda dari ADHD. Nah, apabila ADHD itu tidak bisa berkonsentrasi, justru autis ini tuh dapat menyita waktu bagi penderitanya itu berjam-jam sibuk dengan aktivitasnya sendiri, seperti memainkan bola terus-menerus dan masih banyak lagi. Yang keenam ialah fobia. Nah, fobia ini merupakan rasa takut yang tidak rasional, menetap dan sangat intens. Nah, gejala utama dari fobia ini ialah rasa takut yang teramat hebat dan bersifat irasional terhadap suatu benda atau keadaan. Nah, fobia ini juga menimbulkan perasaan seperti akan pingsan, mual, panik, dan lelah dan masih banyak lagi. Nah, terdapat nama-nama fobia seperti berikut ialah hematofobia atau takut melihat darah, pyrophobia atau takut pada api, atau akrofobia atau takut terhadap tempat yang tinggi. Penyebab dari fobia ini karena penderita pernah mengalami ketakutan dan shock hebat berkaitan dengan situasi atau benda tertentu yang disertai perasaan malu dan bersalah. Pengalaman tersebut tidak bisa hilang dan akan muncul lagi ketika ada rangsangan yang serupa. Nah, yang ketujuh ialah skizofrenia. Nah, skizofrenia ini merupakan suatu diagnosis gangguan mental yang ditandai oleh kelainan dalam persepsi atau ekspresi dari realitas, seperti halusinasi auditif, delusi paranoid, atau delusi yang lain yang tidak jelas. Skizofrenia ini biasanya terjadi pada usia remaja, dewasa, muda. Nah, penyebab dari gangguan mental ini belum diketahui secara pasti, tetapi para peneliti mengemukakan skizofrenia ini disebabkan oleh faktor genetik, sistem kimiawi otak, serta faktor lingkungan yang turut berkontribusi terhadap perkembangannya. Nah, yang kedelapan ya paranoid. Paranoid merupakan gangguan mental yang diderita seseorang yang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya. Gangguan mental ini disebabkan oleh tanggapan terhadap pertahanan psikologis yang berlebihan terhadap berbagai stres atau konflik terhadap egonya, dan biasanya sudah terbentuk sejak usia muda. Gejala dari paranoid ini adalah ditandai dengan proses pikiran yang terganggu, yang cirinya berupa kecemasan dan ketakutan yang tidak rasional dan timbul delusi. Yang kesembilan ada ialah psikopat. Kata dari psikopat ini berasal dari bahasa Yunani psike, yaitu jiwa atau pathos yang artinya penyakit. Seorang yang menderita kelainan ini sangat pandai untuk berpura-pura dan membuat kamuflase yang rumit demi keuntungan dirinya sendiri. Yang ke-10 ya penyimpangan seksual. Nah, penyimpangan seksual ini dapat diartikan sebagai dorongan seksual yang ditujukan kepada objek yang tidak lazim atau pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara yang tidak lazim.
Penyimpangan seksual dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kelainan pada objek. Nah, kelainan ini terjadi apabila cara seorang untuk memuaskan dorongan seksualnya masih termasuk normal, tetapi objek yang digunakannya tidak wajar. Yang kedua ya kelainan pada cara. Nah, pada kelainan ini yang menjadi objek pemuasan seksual adalah lawan jenis, tetapi dengan cara yang tidak lazim. Yang ke-11 ialah histeria. Histeria merupakan suatu gejala yang ditandai dengan reaksi emosional yang tidak terkendali sebagai cara untuk mempertahankan diri dari kepekaannya terhadap perasaan emosional. Terima kasih. Kami menyarankan agar pembaca tidak berhenti menggali ilmu sampai di sini saja. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pembaca semua. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun, kami sangat menunggunya untuk perbaikan tugas yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.